kemuliaan orang alim yang fasik dan kemuliaan orang bodoh yang ahli ibadah. Ini ada yang mengatakan muliaan ulama yang fasik atau orang alim yang fasik daripada orang bodoh yang rajin ibadah. Ada yang mengatakan lebih mulia orang bodoh yang rajin ibadah daripada orang alim yang fasik. Fasik bukan fasik. Fasik itu al-kharij an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, itu namanya fasik. Al-kharij an ta'atillah, dengan kata atau dengan bahasa yang gampang, fasik itu tidak taat sama Gusti Allah. Al-khariju an ta'atillah, ada itu dalam kitab Tafsir Jalalain. Al-fasik itu al-khariju, kalau uskunnya kefasikan adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari kesetiaannya kepada Allah, atau bahasa yang gampangnya tidak setia sama Gusti Allah. Jadi orang fasik itu orang yang tidak setia sama Gusti Allah. Tidak selamanya satu membenarkan. Ya fasik tingkat-tingkatan, gitu. Yang paling parah itu fasiknya orang kafir. Jadi fasik itu sama aja dengan keimanan, ketakwaan. Yang namanya fuskun itu juga tingkat-tingkatan. Ada fasik yang sampai parah, yaitu kufrun. Sudah jelas yang namanya fuskun itu, kalau kufur itu fasik yang sudah nggak diampuni. Ada fasik yang masih diampuni, gitu. Nah, ini karena beriman tapi kurang setia, gitu. Masih sok solek, nah, gitu. Kalau iman sih iman, gitu tuh. Jadi masih fasik itu lawannya taat. Berarti orang kafir itu orang yang sudah tidak taat. Zaman masih Islam, Si Islam beriman. Nah, kayak kita nih, kayak saya ini contohnya. Ini fasik karena masih isok ngerupi ngadengekeun atau nyeget TV, nyegekeun artis sama ngomongin bebas. nyegekeun artis resep tuh. Padahal ngabuka auratan. Nah ini fasik ini. Ya ini TikTok aja kemarin TikTok namun TikTok kayak kita joget. Kenapa? Di TikTok itu kan macam-macam. Bener kan? 100 kan? Nah saya ini tahunya kan gini, mau beli sesuatu di Shopee gitu. Oh ternyata TikTok itu macam-macam gitu. Malu cuma ngertiin sih kan. Beli apa itu ya? Gitu. Beli alat di Shopee itu nggak ada boran tuh, bor. Saya beli alat bor. Terus kata anak saya, di TikTok saja Pak, murah. Oh, berarti di TikTok itu dikira mah TikTok tuh joget Pak gitu. Ternyata ada jual beli online juga tuh. Kurang jauh sama resepnya mah kurang jauh kan. Gaptek itu, gaptek. Jadi ya gitulah, maka kalau mau menghukumi sesuatu tuh jangan tanpa penyelidikan, nggak boleh. Ya ini kan seneng lihat artis buka-buka, nah misalnya mau itu tidak menang sebenarnya mah tak pasek, tapi masih aku mah
fa kharaja ahadum minhum, maka karena orang-orang alim ini berselisih, nggak sepakat gitu loh, akhirnya seseorang di antara mereka mengadakan observasi sendiri, ya, tidak mufakat, fa kharaja minhum. Terus wa dhahaba ila sauma'atil abid al jahil, dia pergi ke tempat peribadahan orang bodoh. Terus sambil sembunyi-sembunyi dia mengatakan, ya abdi qabiltu da'watak wa ghafaltu laka dzambak fatrukil ibadah wasta'in. Wahai hambaku, bari suaranya kira-kira ngomong gemata gitu tuh. Kira-kira si abid ini percaya, wahai hambaku, telah aku terima doamu dan telah aku ampuni dosamu, maka tinggalkanlah ibadah, istirahat sudah, gitu. Faqalal abid, lantas si abid ini berkata, ilahi, wahai Tuhanku, ini arju minka hadza, sesungguhnya inilah yang aku harapkan wahai Tuhan. Tiba heula teh aing teh hayang kieu ya, hayang istirahat setelah ibadah teh. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zaman fasara mukhtian, maka karena kebodohannya ini, tubijahlihi, jadilah dia orang yang salah. Kenapa menyamakan makhluk dengan Allah? Tubijahlihi, summa dhahaba ahadum minhum ilal alim, kemudian seseorang di antara mereka itu pergi kepada orang alim yang fasik, fa idza huwa yashrabul khamra, maka tiba-tiba si alim ini lagi minum arak. Faqala, terus orang dari ulama tadi, seseorang dari ulama tadi yang mendatanginya mengatakan sambil sembunyi, ya abdi ittaqi minni, wahai hambaku, takutlah kau kepadaku, wa ana rabbuk, dan aku ini adalah Tuhanmu. Asturu dzambaka, aku telah menutupi dosamu. Wa anta la tastahi minni, sementara engkau tidak malu sama aku. Fa inni uridu an ahlika, maka aku ingin membinasakanmu. Setelah mendengar ini, si alim yang tadi minum arak, fasallal alim al-fasik saifahu, maka dia cabut pedangnya dan dia keluar dari tempatnya. Terus dia mengatakan, ya mal'un anta la ta'lamu rabbak, hei orang yang terkutuk, engkau tidak tahu siapa Tuhanmu. Fa inni u'allimuka rabbak, maka sesungguhnya aku akan mengajarimu siapa Tuhanmu. Al-an, sekarang akan aku ajari kamu. Akhirnya orang alim yang tadi yang ngomong ngaku-ngaku Tuhan itu jadinya lari. Nah, fa'alima bidzalika syarafal ilmi wa ahli, dengan demikian taulah bahwa tetap ilmu lebih mulia daripada kebodohan, walaupun disertai ibadah. Si alim ini tetap tidak menganggap makhluk itu sebagai Tuhan. Sementara tadi orang bodoh menganggap makhluk itu sebagai Tuhan karena dia tidak tahu Tuhan.
yang sebenarnya seperti apa. Tuhan itu gimana, bukan seperti apa. Wa'lam ayyuhal murid li talabil ilmi, ketahuilah wahai seorang murid atau orang yang hendak belajar ilmu, annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin, bahwa orang dalam kaitannya dengan menuntut ilmu itu ada 3 keadaan, ada 3 derajat maratib. Yang pertama, rajulin talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'ad, ay liyaj'alahu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama, orang mencari ilmu tujuannya adalah agar ilmu ini dijadikan sebagai bekal untuk akhirat. Akhirat ma'ad itu ayat akhirat, tempat kembali. Ada artinya kembali, ada yang untuk nanti isim zaman isim makanya mi'ad. Ma'ad ya, ma'ad sudah ilal ma'ad. Fa innaha ma'adul khalqi, karena yang namanya akhirat itu adalah tempat kembalinya makhluk. Walam yaksud boleh, walam yaksid boleh. Walam yaksid bihi illa wajhallah wa daral akhirah, dan tidak ada yang ia tuju kecuali ridhonya Allah dan akhirat. Fahada ay rajul minal faizin, orang yang nuntut ilmunya karena cari ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat, jadikan ilmu sebagai bekal untuk di akhirat. Minal faizin, tergolong orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ain najina min azabillahi ta'ala, yakni orang-orang yang akan selamat dari azab Allah. Allahiqin bil khair, yang akan menemui kebahagiaan. Al-Faizin itu ditafsiri oleh atau dijelaskan, disarahi oleh Syekh Nawawi, an-najin min azabillah, selamat dari azab Allah. Allahiqina bil khair, yang mendapatkan kebaikan. Menemui itu berarti mendapatkan. Wa alamatu alamatil alimil akhirah, wa alamatu alimil akhirah salasa. Nah ini ciri-cirinya orang alim akhirat atau ulama akhirat. Karena ulama ada dunia, ada 2. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia suka disebut ulama usuk, ulama yang jelek. Tapi ulama tuh alim gitu tuh. Maka kita yang bodoh ini harus ngerti, jangan sampai nanti cari pegangan atau gandulan. Kalau bahasa Jawa apa itu? Gandulan dengan pakai panutan. Nah, nyari panutan salah sama orang alimnya. Cari panutan ini kepada ulama akhirat, yang kayak Syekh Nawawi ini lah. Makanya ngaji kita ini sekarang lagi ngaji. Saya malah bukan lagi ngajari, lagi ngaji. Wa alamatu alimil akhirah salasatun, ciri-ciri ulama akhirat itu 3. Wahia, yaitu adamu talabid dunya bil ilmi, tidak cari dunia dengan ilmunya.
Jadi ilmunya itu bukan untuk keduniawian, bukan. Balik ke sini. Jangan ilmu itu jangan Akhirat. duit. Ini nama ngetah, itu ulama dunia. Wa kaunu qasdihi bil istighal bil ulumi naila sa'at di akhirah. Tujuan dia serius dengan ilmunya adalah mendapatkan kebahagiaan akhirat. Eta rajin belajarnya tuh karena pengen dapat kebahagiaan di akhirat. Fayakunu mujtaniban bi'ilmil batini, maka orang yang begini nih carinya itu adalah kebahagiaan akhirat, dia itu serius dengan ilmu batin, dengan ilmu hati. Tuh, ilmu hati, bukan ilmu penampilan. Ada ini kan ilmu gaya. Loh, di tangan tuh. Ilmu batin, gimana kira-kira bisa ngilangin ria, ngilangin ujub, ngilangin takabur, gitu tak? Ilmu batin aja tak? Penyakit-penyakit hati itu apa saja, cara mengobatinya bagaimana, tuh, ilmu batin. Sa'isan liqalbihi bimujahadatin nafsi. Nah, iya itu ya. Orang alim akhirat, ulama akhirat itu, dia itu orang yang mensiasati hatinya dengan mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsunya. Wa qanatihi fil ulum ala tibai sahibi syariah, dan di dalam keilmuannya yang dia pegang, yang dijadikan patokan adalah mengikuti sahibi syariah, pemilik syariat. Siapa? Kanjeng Nabi. Jadi yang diikuti Kanjeng Nabi. Niatin ulama tuh gitu, yang akhlaknya itu sama dengan Kanjeng Nabi. Semakin banyak akhlaknya dengan itu berarti semakin baik. Coba itu di sini Kanjeng Nabi kumaha? Yuhibbul fuqara wal masakin. Nah, hari Kanjeng Nabi teh senengna jamaah fakir miskin. Ya, ini dengan ulama lo seneng fakir miskin. Kamu kan pilih-pilih. Ayo suki di timuan lo. Lu fakir, mukanya nunggu sampai dilalem. Alasan sibuk kerwirida. Tuh, itu bukan ulama akhirat. Tolong lagi ayah kamu. Mau mobil tanah, dari mau tamu anak, lumpang pakai motor malah enggak. Alasan ke istirahat, ke ayah. Nah, paling mesti. Nah, ini susah. Jelas angkot. Wah, kinjam duit. Yang paling minta didoakan. Amplopnya gitu sabaraha. Nah ini. Allah. Kalau Kanjeng Nabi itu yang namanya siapa? Abdurrahman bin Auf, sampai dia minta kepada Allah itu jadikan orang fakir itu kenapa? Pengen dekat sama Kanjeng Nabi. Enggak bisa. Padahal Abdurrahman bin Auf kalau nyumbangnya itu ratusan kudanya. Bang Suki, nah kalau sekarang mah miliaran dia kalau nyumbang. Tapi tetap bisa ngobrol lagi hese dengan Nabi. Tetap Nabi lebih dekat dengan Ibnu Mas'ud
dengan Abu Hurairah sama kerek, malah bersenda gurau. Nabi itu akhlaknya Rasulullah itu sahabatnya yang fakir, sendalnya ditambar, dihipur. Nabi itu ngelawak kalau dengan sahabatnya yang fakir, tapi kalau dengan yang kaya dia agak menjauh, jaga jarak, ngomongnya saperluna. Itu Rasulullah. Nah ini cari yang kayak gitu. Yo. Ala tiba sahibi syariah, ngikutinya itu Kanjeng Nabi yang ngikutinya. Sebab Nabi itu seperti itu akhlaknya. Coba aja baca janji ngomong janji hanya dibaca dari Nabi itu. Yuhibbul fuqara wal masakin. Itu Nabi. Pokoknya Nabi kalau dengan orang fakir 24 jam Rasul. Tapi lihat sekarang ulama hesek. Padahal mah hanya enak minta doa tetap. Fi af'ali wa aqwali itu baik dalam perbuatannya maupun dalam ucapannya. Wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi ayyakuna awwala amilin. Nah, ini ciri-cirinya. Tidak mencari dunia dengan ilmunya, ayyakuna awwala amilin bil amri. Dia adalah yang pertama kali melakukan perintah Allah, wa awwalu mujtanibin lin nahyi, yang pertama kali dia yang menjauhi larangan Allah. Wa ayyakuna mujtaniban tarafuha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Nah ini udah kayak apa ya, kasih mulai ya. Wa ayyakuna, terus ciri-cirinya orang yang tidak mencari dunia dengan ilmunya, mujtaniban, menjauhi kemewahan makan. Nah, tidak ada. Ini wis buka ke kabeh diayakeun. Siapkeun. Terus saya lihat Bu Yatim Yati itu kalau bulan puasa itu menurut santrinya itu hanya air putih, sahur dan buka. Dibalikkan meja nomor Hanya air itu, air jernih. Ya. Tapi taraweh nak atam satu Quran. Balik deh ulama. Ulama akhirat. Tuh. Ya saya sendiri tuh baca itu malu sebetulnya, gara-gara Ustaz sih minta naik. Ayo mending ajaran Jurmiyah. Wamas kanin tuh tempat tinggalnya nggak mewah. Tuh. Wamal pasti pakaiannya. Tuh kamu tadi saya belum panggilnya Kang W. Sekarang mau jadi Abu ya. Kamu tadi itu kalau dikasih PHS itu dikasihkan ke santrinya. Dia mengambilnya atlas. kadangnya itu udah. Buyamu tadi itu saya dapat cerita dari santrinya, kalau dikasih PHS kasihkan ke santrinya, dia ngambilnya atlas. Nah, ulama akhirat. Mbah Dim itu mau dikasih mobil oleh siapa tuh? Bahasa Mangre. Apa jawabannya? Be aing teh supir. Ini enggak punya mobil enggak. Padahal itu bahasa terkenal kewaliannya juga. Abuya, ini saya mohon maaf, pengen kasih hadiah mobil, siapa tahu kalau Abuya nggak butuhkan ya buat santri. Kalau
belanja. Sudah aing teh supir kita. Nyana rek mere mobil. Ke mau. Sebenarnya sudah susah orang seperti itu. Sulit. Ilmu itu masih susah juga masih bisa. Tapi yang seperti ini susah. Tanpa taufik dari Allah nggak bisa. Wa ayyakuna mun'azilan munqabitan ala mukhalatatis sultan. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tiap hari puasa. Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi ya mas. Imam Nawawi. Saya baca di manakibnya itu, kalau minumnya buka maka tidak makan bukannya. Nah kalau sahurnya minum maka sahurnya nggak makan. Jadi itu Imam Nawawi tiap hari. Jadi mesti makannya sedikit sebab takut seret. Sebab dia kalau makan jangan minum, kalau pengen minum jangan makan. Itu riyadhahnya, mujahadatun nafsinya seperti itu. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Biar tahu ulama-ulama soleh. Kita belum soleh tapi biar senang sama ulama soleh. Dan dengan demikian mudah-mudahan tatanazzalur rahmah. Dengan menceritakan itu kebleteran salapnya. Jadi kalau makan kurma ini kan makan nih, jadi nggak minum. Jadi otomatis sedikit, karena kalau banyak nanti serat. Nah nanti pengen minum nanti pas sahur. Nah otomatis jangan makan kurma. Nah, begitu. Ayo nama ngaku wali kutub. Wah, jalan-jalan baik makannya enak-enak. Orang ngaku wali kutub kalau gitu. Wali kutub itu seperti tadi. Maka pantas kalau yatim minat aktor tuh pantas. Memang kehidupannya begitu. Ya. Setidak-tidaknya kita itu walaupun bukan orang soleh, tapi kita itu tahu bahwa kita itu bukan orang soleh, gitu. Jangan merasa jadi orang soleh, gitu loh tujuan saya. Saya juga bukan orang soleh, tapi bareng-bareng biar kita itu tahu bahwa kita bukan orang soleh. Sebab kalau kita merasa soleh berarti khawatirnya takabur atau ujub. Wa ayyakuna mun'azilan, terus dia itu menghindari diri, munqabidun, dan menahan diri an mukhalatatis sultan, dari mencampuri penguasa, illa linushillahu, dekat dengan pejabat itu hanya linushillahu, untuk menasehatinya, auli raddi mazalima, atau untuk mencegah kezaliman. Kalau tidak didekati nanti penguasa ini bisa zalim. Dekati ila arbabiha, tuh, untuk mencegah kezaliman kepada para pemiliknya. Auli syafa'ah fi mardatillah, atau untuk menolong, membantu pada hal-hal apa yang diridhoi oleh Allah. Ada perlu pejabat itu didekati. Dengan didekati bisa jadi nanti kezaliman ini bisa teratasi. Tujuannya itu. Wa alla yakuna musari'an ilal fatawi, atau ilal fatawa.
fatwa itu zamannya boleh fatawi, boleh fatwa. Umumnya boleh difatakan, boleh dikaswakan. Terus ciri-cirinya lagi, kalau orang alim akhirat atau ulama akhirat tidak cepat-cepat memberikan fatwa. Tidak gampang ngasih fatwa, setip-setip bikin fatwa. Ka'ayatullah ala man huwa a'lamu minhu. Contohnya, dia menunjukkan kepada orang yang lebih alim daripadanya. Kalau mau ditanyain masalah hukum, dia kasih tahu, coba tanyanya ke sana. Itu cirinya orang alim akhirat. Kalau di sana masih ada yang lebih tahu. Kamaruya an Suraihin bin Hani, karena sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Suraih bin Hani, qala ataitu Aisyah, aku mendatangi Siti Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha anil mashi anil khufain. Aku akan menanyakan kepada Siti Aisyah tentang masalah mengusap khuf, buza, sepatu kulit. Faqalat alaika bi Aliyin bin Abi Thalib. Siti Aisyah enggak menjawab tentang sesuatu hukum yang berkaitan dengan mengusap khuf, melainkan beliau mengatakan alaika bi Aliyin bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Kamu harus datangnya atau nanyanya kepada Ali bin Abi Thalib. Fas'alhu, tanyakanlah. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah, karena dia pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan jelasin. Suruh nanyanya kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali lah yang pernah bepergian bersama Rasulullah dan bagaimana Rasulullah caranya mengusap khuf. Walaupun dia itu istrinya Kanjeng Nabi dan Siti Aisyah ini termasuk orang alim, tapi urusan ini Ali yang pernah tahu secara langsung, maka suruh tanyanya kepada Sayyidina Ali. Wa kamaruya an Sa'ad bin Hisham, begitu juga yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Hisham bin Amir annahu atabna Abbas, dia pernah mendatangi Sayyidina Abbas ibni Abbas, yas'aluhu an witri Rasulillah. Sayyidina Abbas didatangi oleh Sa'ad bin Hisham dan ditanyakan tentang masalah sholat witirnya Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas ini ulama dari kalangan para sahabat, ditanyai masalah witir. Apa jawabnya Ibnu Abbas? Ala adulluka ala a'lama ahlil ardi bi witri Rasulillah. Ala adulluka ala a'lama ahlil ardi bi witri Rasulillah. Apakah Anda tidak mau aku tunjukkan, atau maukah Anda aku tunjukkan orang yang paling tahu tentang witirnya Rasulullah dari penghuni bumi ini? Qala, man, siapa? Maka Ibnu Abbas menjawab, Aisyah tuh, Siti Aisyah, dialah orang paling tahu. Dia juga Ibnu Abbas tuh tahu, tapi ada yang lebih tahu tentang witirnya Kanjeng Nabi, maka suruh nanya ke sana. Fatiha fas'alha anzalik, maka datangilah itu Siti Aisyah, maka tanyakanlah kepada beliau tentang masalah witirnya Rasulullah. Wa kama ruwiya an Imran, sebagaimana juga
Diriwayatkan dari Imran ibni Hinton. Qala sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Siti Aisyah anil harir, tentang masalah sutra. Faqalat Ibnu Abbas, kamu kalau nanyakan masalah sutra tanyanya kepada Ibnu Abbas. Tuh, Siti Aisyah juga melemparkan lagi. Kalau urusan witir dia jelasin, tapi urusan sutra suruh nanyanya kepada Ibnu Abbas. Fas'alhu, tanyakanlah. Fas'altuhu faqala. Terus Ibnu Abbas ditanyai, malah Ibnu Abbas mengatakan, Sal Ibnu Umar, tanyakan kepada Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Fasa'altu Ibnu Umar, maka aku bertanya kepada Ibnu Umar, maka beliau menjelaskan, akhbarani Abu Hafsin wa huwa Umar ibnul Khattab. Aku telah diceritai oleh Abu Hafsin, yaitu Umar ibnul Khattab, anna Rasulullah qala innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang memakai sutra di dunia ini adalah orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Nah, setelah apa di dunia mangga. Ya tenang mana yang pakai baju sutra. Cuma nanti bagian di akhiratnya tidak mewah. Wa rajulun talabahu ayil ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi. Tuh, ada lagi warajulin, berarti ini seseorang yang mencari ilmu, ayil ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi, agar ilmu itu dijadikan penolong atas urusan-urusan kehidupannya di dunia. Ayat rajulus sani, orang yang kedua yang cari ilmunya bukan untuk mencari ridho Allah, ya ini. Al-ajilah ayil hadirah wa yanala bihi ayil ilmi al-izzah ayil quwwa wal karam wal jah wal mal. Dia mencari ilmu, tujuannya adalah agar ilmu itu bisa menolong dalam mengatasi urusan-urusannya di dunia ini, dan mendapatkan dengan sebab ilmu itu kemuliaan, kekuatan, kedudukan, harta benda. Wa huwa alimun bidzalik, sementara dia sendiri tahu. Bisa babi dzalikal gharad mustas'ir, dia mengerti tujuannya ini dan merasa di dalam hatinya aparika kata halihi, bahwa keadaan yang demikian ini adalah lemah. Tuh, hati yang nuntut ilmunya karena duniawi itu lemah. Dia tahu, merasa itu. Wa khissata aidana maksadihi,
dan dia merasa bahwa tujuan yang demikian itu rendah. Maksud itu bifatisot, maksud fahada minal mukhatarin, orang yang nuntut ilmunya karena dunia, tapi dia juga merasa bahwa nuntut ilmu yang seperti itu tujuannya adalah hina. Merasa. Maka ini termasuk orang yang dikhawatirkan. Ail muqarribina anfusahum ala khatari halakin, yakni orang yang mendekatkan dirinya pada resiko kebinasaan. Fa in ajalahu qabla taubah. Maka kalau seandainya dia itu disegerakan umurnya, maka ya segera dia mati sebelum tobat. Min dzalikal gharad khifa alaihi su'ul khotimah, dikhawatirkan dia itu nanti matinya su'ul khotimah. Jadi nuntut ilmu karena tujuan kebahagiaan akhirat dan merasa bahwa hal yang demikian itu adalah bukan tujuan yang mulia. Nah, ini termasuk orang yang dikhawatirkan. Dikhawatirkannya apa? Andaikan dia dikasih umur pendek, belum sempat tobat, maka matinya su'ul khotimah. Nah, kalau seandainya kita pernah nuntut ilmunya salah, istighfar. Mumpung masih dikasih umur oleh Allah. Dengan merudukan masih, iya masih, saya masih. Terus menyimak silang merudukan. Wa in wufiqa fi khataril masyi'ah. Tadi wa baqiya amruhu fi khataril masyi'ah. Mana tadi ada yang ketinggalan? Su'ul Fatimah wa huwal maut bi ghairil iman. Na'udzubillahi minha atau min dzalik. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah karena belum tobat. Apa itu su'ul khatimah? Al mautu bi ghairil iman, mati dengan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Wa baqiya amruhu, dan urusannya ini fi khataril masyi'ah, berada pada kekhawatiran. Al-masyi'ah itu maksudnya kehendak Tuhan. Fa in sya'a afa anhu wa illa fa'ala. Bila Tuhan berkehendak, bisa jadi Allah memaafkan, dan bisa juga dia itu Allah tidak memaafkannya. Nah, ini khawatirnya begitu. Wa in wufiqa, dan kalau orang yang niat ilmunya karena dunia terus dikasih taufik, pas lagi niat itu terus dapat taufik dari Allah, qabla hululil ajal, sebelum habisnya usia, ay muddatul maut, wa adafa ilal ilmil amal, sebelum mati dia itu tobat dan dia menyadarkan kepada ilmunya tentang pengamalan, apa yang dia ketahuinya cepat-cepat diamalkan. Wa tadaraka ma furrito atau ma farratahu, gitu boleh furrito saja, mati masuk.
dan dia menambal kelalaian-kelalaiannya. Apa yang tadinya dia lalai, akhirnya ditambalin gitu. Ini dapat taufik bihi minal khalal ayil fasad fi amrihi. Khalal itu cacat, yakni kerusakan dalam urusannya. Ultuhiqa bil faizin, kalau niatnya tadi untuk mencari dunia, tapi terus dia dapat hidayah dan taufik, dia akhirnya bertobat dan kemalasannya dalam ibadah dia tanggulangi, ya, dia terus mulai belajar mengamalkan ilmunya, maka dia akan disamakan dengan al-faizin, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Fa inna ta'ib lidzambi mina zambi kaman la zambalah. Karena orang yang bertobat dari dosa sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Fa ditaklil, fa inna itu, fa-nya itu karena sesungguhnya gitu. Fa inna ta'ib aili anna ta'ib, sama. Karena sesungguhnya orang yang mentaubati dosanya itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Kaman la zambalah, kama fil hadis. Warajulun salisun istahwada alaihi syaitan, orang yang ketiga istahwada alaihi syaitan, yaitu orang yang dikuasai oleh setan. Salatok dikuasai, golabak sama alaihi syaitan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ay wasilatan, maka dia jadikan ilmunya itu sebagai sarana dan prasarana ilat takasur, untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, untuk memperbanyak harta bendanya. Wattafakhur, tuh bermegah-megahan. Air mubah sama biljah, biar hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Wa ta'azzus, tujuannya mencari ilmu itu biar menjadi orang yang mulia, terpandang di masyarakat. Kalau dia lewat, waduh, orang pada minta tanda tangan. Apa sih itu? Ta'azzus. Salaman ke supaya ngaderet hayang diciuman dengan belum tentu orang yang salaman dicium tangannya itu belum tentu nanti di akhirat. Kadang derajatnya malah lebih tinggi yang mencium. Ulah yang kawas gitu teh. Bikasrotil atba, tuh banyak jamaahnya, tak mayang ini jadi kiai teh jenuh jamaahnya ribuan. Tak ada Bogor. Ini ulama dunia, ayang jamaahnya jenuh, pondoknya jenuh santrina, tak ayang kalau gitu teh ulah. Kalau dia yang ayah. Lomba kholil itu nantinya hanya 20 orangan Mbak Kholil, gurunya Ki Hasim. Tapi jadi nggak 20, sekitar 20-an nantinya Mbak Kholil Bangkalan. Itu kan ulama besar, dikira mah kan nantinya ribuan. Oh itu enggak, Mbak Kholil banyak puluhan, yang 20 kurang lebih. Salah wae kehanap.
punya ribuan. Iya nih, iya enak hebat. Belum tentu. Ini masyarakat kan gitu menilai itu. Perbaik pondok mungkin itu muka. Waduh di pamunya kan halus. Kalau punya ya tujuannya di kasrotil adbak, banyak jamaahnya, banyak pengikutnya. Ya dakhulu bi'ilmihi kullamat khalin, dengan ilmunya segala celah dia masuki, pokoknya mana saja oke. Kumaha kira-kira anak gitu tuh, aing terkenal jenuk jamaah anak ya gitu tuh. Dunia apa? Berbagai macam cara, kullamat khal, biar viral, biar terkenal. Ini yang paling parah ini. Ajin. Ayam guru ini makruh kasiran tuh. Dia mereka-reka dengan ilmunya, bikin banyak tipuan lah. Allah berfirman, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Pada Allahnya gitu. Jangan sampai kamu jadikan janji-janji kamu itu sebagai celah untuk bisa memasuki berbagai macam cara. Ay makron wa khodi'atan, tipu daya, rojaan ayyaqtiya minat dunya waqtra. Dia berharap kebutuhan dari dunianya ya dia capai dengan sempurna. Pol sudah gitu. Dia belum tuh nyampe dan mendapatkan kebutuhan duniawinya. Wahuwa ayrajul salis, orang yang ketiga ini ma'adhalika dalam kondisi seperti ini, ja'alal ilma wasilatan ila tilkal afqad, jadikan ilmu itu sebagai sarana dan prasarana untuk tujuan-tujuan tadi. Yudmiru fi nafsihi anna wa indallah bimakana, di dalam hatinya dia merasa gimana bahwa dia itu punya kedudukan di sisi Allah karena jamaahnya banyak, hartanya banyak. Tuh, ini tertipu. Bimakana aibinta al-mabutah. Ini kalau Sarah ini kadang ada lughahnya juga. Makanah itu apa itu? Ada taknya, jadi tidak bimakan tapi bimakanah. Kama qalahu Syekhuna Yusuf As-Sambalawi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf As-Sambalawi ini. Jadi ada taknya, ay azoma wartifat. Artinya makanan itu adalah azoma, keagungan dan keluhuran, jadi derajat. Bimaknal manzilah, tuh mana nanti wahwa masdaru makuna. Makana itu adalah masdarnya lafaz makuna. Ini di dalam kamus Al-Misbah. Wa dzakarul Jauhari,
Sedangkan Imam Al-Jauhari fi faslil kaf di dalam kamus khusus huruf kaf annal makana bi maknal manzilah, bahwa makana itu maknanya sama dengan manzilah, derajat. Jadi derajat bahasa Arabnya bisa manzilatun, bisa makanatun, bisa martabatun, tuh itu derajat sama. Wawa minana itu berasal dari kata kana. Wa fi faslil mim, sedangkan di dalam pasal tentang mim bi maknal istiqomah, makanya itu artinya istiqomah. Jadi kalau berdasarkan ini anahu indallah bi makana, hatinya merasa bahwa dia ini orang yang paling istiqomah karena jamaahnya banyak. Atau dia itu merasa tadi kedudukannya di sisi Allah mulia karena jamaahnya banyak, doanya diijabah karena harta bendanya banyak. Tuh, itu. Litisamihi ailit Allah Akbar. Masih, tos, sekarang, tos. Hanca kada hilap juga di perkenalan Cibuk itu caranya. Sebab caca Nabi tutup wilayah anu peryogi ditalaskeun nanging sate acana peryogi kauninya. Bisa maksud ngomong ya dengekeun. Itu kita puasa dicabok. Sabar. Jadi diperkirakan lebaran teh mun Rebo Kemis. Nah,
Mun sarbo, mun sarbo kemisnya, atau mah pokoknya sekitar eta. Pas kemis teh Jumat. Libur. Jumat. Terus Jumat berikutnya libur. Jumat katilu, Jumat kedua katiluna santosna lebaran disuhun